Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mulai hari ini kalian sekolah online. Jadi dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, selalu sehat walafiat, dan selalu mendengarkan apa yang gurunya menyampaikan, baik di kelas maupun secara online. Saya berharap kalian tetap belajar dengan baik, menyimaknya dengan baik, seperti biasa di sekolah. Jangan gara-gara online nanti kalian ditinggal kesana kemari, jalan-jalan atau apa. Harusnya tetap stay di layar monitor kalian, di depan HP kalian, dengan mengerjakan tugas yang telah diperintah oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, langsung saja untuk pelajaran kali ini adalah pendidikan Pancasila, tentunya untuk kelas 8. Ya, dalam bab pertama kita akan membahas Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Ya, bisa dilihat ini adalah lambang-lambang dari Pancasila. Ada lambang bintang, kemudian lambang rantai, padi dan kapas, kepala banteng, kemudian lambang pohon beringin, lambang kepala banteng, dan lambang pohon dan kapas. Ini melambangkan semua elemen Pancasila beserta maknanya. Oke. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu apa, Bu? Jadi, kalau Pancasila sebagai dasar negara, kita lihat dari kata dasar. Dasar itu apa? Dasar itu fondasi. Atau berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Fondasi tersebut ini bisa kita bayangkan seperti akar dari pohon beringin, itu yang disebut dasar. Kalau pengen pohonnya itu kuat, tentu akarnya harus kuat terlebih dahulu. Misal kita bayangkan ada fondasi rumah, cor-coran gitu ya. Kita bayangkan kalau fondasi rumahnya nggak kuat, tentunya rumahnya akan mudah roboh, mudah goyah. Jadi dalam sebuah negara pun seperti itu. Jika Pancasila ini kuat sebagai dasar negara, tentu Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, damai, makmur, kemudian tidak adanya konflik atau demo yang anarkis seperti itu. Dalam demo pun tentu akan menyampaikan dengan secara musyawarah mufakat dengan baik seperti itu ya. Kemudian Pancasila dijadikan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya dalam hal ini, dalam membuat segala undang-undang baru yang dibuat DPR, peraturan presiden, dan lain sebagainya, tentu harus berdasarkan Pancasila dan hukum. Agar apa? Agar pemerintah ataupun mereka yang di DPR itu tidak semena-mena dalam pembuatan undang-undang, agar mereka itu adil, merata kebijakannya, agar tidak ada masyarakat ataupun elemen lain yang dirugikan, yang merasa dirugikan. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila sebagai fondasi, kemudian sebagai pembuat peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentunya itu sudah dibahas ya pertemuan kemarin. Ibu hanya meng-cross-check kembali atau mengingatkan kembali apa sih Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila ini menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau dasar ini sebagai
acuan dalam pembuatan undang-undang, dalam hal mengambil kebijakan. Kalau sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila ini menjadi pedoman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kehidupan yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Misalnya apa? Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Misalnya melakukan gotong royong, toleransi antar umat beragama, menjunjung keadilan dan persatuan. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Tentunya kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, toleransi, harmonisasi, agar terciptanya bangsa dan negara yang walaupun majemuk atau berbeda tapi tetap harmonis, tetap menyayangi satu sama lain walaupun berbeda suku, agama, bangsa, bahasa, tetap dalam koridor toleransi dan mewujudkan masyarakat yang harmonis. Oke, sekarang pembahasan sekarang adalah ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemarin banyak yang bertanya, ideologi itu apa, Bu? Jadi istilah ideologi berasal dari kata idea yang memiliki arti gagasan atau konsep atau pengertian dasar dan cita-cita. Kemudian logos artinya adalah ilmu. Jadi terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Di mana Pancasila itu sebagai ideologi negara, artinya Pancasila menjadi sistem nilai dan cita-cita bersama yang dianut oleh bangsa dan negara. Nah, kalau ideologi ini terkait dengan gagasan apa saja, kemudian cita-cita yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia itu seperti apa. Kita lanjut dulu ya pembahasannya untuk melengkapi dari pengertian tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi dasar dan arah berpikir bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara. Artinya semua kebijakan, keputusan, dan aturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki peranan dalam memberikan arah dasar dan arah berpikir bangsa Indonesia. Kemudian kebijakan maupun keputusan harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena Pancasila itu sendiri sebagai wujud dari cita-cita bangsa Indonesia. Yang dimaksud ideologi Pancasila adalah seperti itu. Kemudian mengapa sih Pancasila sebagai ideologi negara itu penting? Ada yang tahu mengapa? Ya, mengapa penting? Karena dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, kita punya tujuan hidup bersama sebagai bangsa, di mana pemerintah dan rakyat akan tahu nilai-nilai yang harus dijunjung seperti nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, di mana Indonesia akan tetap bisa bersatu meskipun warganya berbeda-beda agama, suku, bahasa, dan budayanya. Jadi bisa disimpulkan mengapa penting, karena dengan Pancasila sebagai ideologi tentunya akan mempererat, akan terciptanya harmonisasi, perdamaian antara misalnya pemerintah dan rakyat, mengetahui nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan gitu ya. Dan Indonesia akan tetap tidak adanya konflik, walaupun berbeda Indonesia akan tetap bersatu
dalam bingkai kebinekaan. Kemudian fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Itu ada yang pertama sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai identitas nasional, dan Pancasila sebagai motivasi dan cita-cita bersama. Baik, saya jelaskan dulu. Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Pancasila menjadi fondasi dalam pembentukan konstitusi, hukum, dan sistem pemerintahan. Ingat-ingat kalau ada kata dasar negara berarti Pancasila sebagai fondasi dan akarnya dari negara Indonesia. Jadi menjadi acuan dalam pembuatan perundang-undangan, kebijakan, keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau pandangan itu sudah dijelaskan bahwasannya terkait dengan pedoman dalam kalian bersikap dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis, yang adil, musyawarah, mufakat, misalnya dalam menciptakan gotong royong, seperti itu ya, toleransi antar umat beragama. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, di mana Pancasila ini dapat menyatukan seluruh elemen bangsa yang baik yang berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional. Maksudnya yaitu dengan Pancasila itu sebagai wujud menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang khas dan berbeda dengan dari bangsa lain. Di mana Indonesia ini misalnya memiliki 6 agama, tentunya sudah relate dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tidak menyebutkan hanya sebelumnya kan Pancasila dengan menjalankan syariat-syariat Islam seperti itu kan, itu hanya berpihak kepada Islam. Tentunya kalau dengan sila pertama yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa, itu akan mencakup seluruh elemen agama yang ada di Indonesia. Ya, jadi adil gitu loh. Jadi nggak melulu hanya Islam tok, tapi merangkum, mencakup ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen Katolik gitu ya. Kemudian Pancasila sebagai motivasi dan cita-cita bersama, yakni dalam mendorong rakyat dan negara untuk menuju kehidupan yang lebih baik, tujuannya seperti itu. Kemudian bagaimana sih implementasinya? Misal dalam sila ke-1, implementasi dalam ideologi negara, yakni menjaga toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Ya, jika kalian misalnya mempunyai teman, tetangga, atau bahkan keluarga kalian yang berbeda agama dengan kalian, tentunya kalian harus toleransi, tidak boleh mengejeknya, tidak boleh mengolok-oloknya karena berbeda agama, tidak boleh seperti itu. Pun termasuk ketika ada teman kalian yang sedang sholat, kalian tidak boleh mengganggunya, karena kan sila pertama itu menganut sistem kebebasan dalam beribadah. Jadi kalian juga harus menghormati teman yang sedang beribadah. Kemudian sila kedua, yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Ya, jadi sila kedua ini berkaitan dengan apa? Nilai-nilai kemanusiaan. Jadi setiap orang itu memiliki hak, dan ini terangkum dalam hak asasi manusia. Tidak adanya diskriminasi, kemudian kalian bisa menolong teman yang sedang dalam kesusahan, misalnya jika terjadi bencana misal atau gempa atau tsunami, kalian bisa menjadi relawan seperti itu, menjadi penolong. Sila ketiga,
yakni persatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ketika ada suatu, misalnya jika kalian sudah bekerja, ketika ada tugas negara dan tugas keluarga, kalian itu lebih mementingkan pada tugas negara. Maksudnya misalnya nih lagi libur, kalian liburan, terus tiba-tiba dipanggil oleh atasan seperti misalnya presiden gitu, kayak tentara misal sedang bekerja lagi liburan dipanggil oleh presiden, maka dia langsung menghadap ke presiden untuk membahas permasalahan yang ada di Indonesia misalnya seperti itu. Jadi harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila keempat berkaitan dengan kerakyatan, yakni menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan demokrasi. Misal ada tuntutan atau demo kepada DPR atau presiden atau bahkan pejabat yang ada di kabupaten seperti bupati, gubernur, tentunya harus melalui musyawarah dan demokrasi. Dalam pengambilan keputusan pun harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi musyawarah. Nanti kalau kalian sudah umurnya mengikuti kegiatan pencoblosan atau pemilu, itu termasuk dalam kegiatan demokrasi seperti itu ya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial, yakni mengusahakan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Jawa ini termasuknya enak ya, jalan-jalannya mulus, walaupun ada yang berlubang, tapi untuk akses perjalanan itu enak. Coba bayangkan saudara kalian yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, itu akses jalannya menuju ke desa-desa itu sangat susah, bahkan masih dalam bentuk tanah gitu loh. Jadi nanti ketika hujan itu lumpurnya itu sangat membahayakan, licin gitu loh. Jadi kalau di Papua itu kenapa barang-barang bahan-bahan pokok yang ada di Papua itu lebih mahal, karena akses untuk ke Papuanya itu susah. Misalnya kalau di sini harga aqua paling 3.000, di Papua 10.000 atau bahkan 15.000 seperti itu ya. Nah, misalnya lagi kalau di sekolah berkaitan dengan ideologi negara, misalnya contoh implementasinya adalah belajar dan mengamalkan nilai-nilai toleransi dan gotong royong di masyarakat, membantu tetangga yang kesusahan tanpa membedakan suku dan agama, serta dalam lingkup pemerintahan membuat kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Ya, pembahasan hari ini kita telah selesai. Semoga kalian menyimaknya dengan baik, karena mumpung kalian sebagai pelajar, menikmati masa kalian sebagai pelajar untuk belajar dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, mencatat materi apa yang telah disampaikan oleh guru, mendengarkan dengan baik, menghormati guru, menghormati teman kalian, saling menghormati. Nanti kehidupan sehari-hari kalian insya Allah enak, harmonis seperti itu ya. Oke, nanti ada tugas yang saya berikan kemarin yang belum selesai mengerjakan tugas penilaian sumatif, penilaian bab 1 diselesaikan, dikumpulkan hari ini langsung. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian sehat selalu, menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha, manut sama orang tua, sama gurunya, sama ustadznya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.